Hei, temui aku di kantin hari ini. Penting. Ia mau putus denganku. Di kantin. Di hadapan semua orang. Aku tidak paham kenapa ia melakukannya padaku. Jika ia menyukai gadis lain, kenapa ia tidak bilang dari awal? Aku berdiri di ruang ganti perempuan membelakangi yang lain, menatap ke arah tembok di hadapanku ketika gadis-gadis manis lainnya berpakaian di belakangku. Itu adalah waktu terburuk dalam minggu itu. Setiap minggu. Tapi kali ini lebih buruk. Ku masukkan tangan ke bagian lengan bajuku, kemudian kupaksakan sebelahnya, hingga tiba-tiba, crack. Oh Tuhan, aku tidak percaya. Bagian lengan bajuku robek karena tanganku semakin besar. Aku masih menatap tembok, seakan tidak bisa bernafas, dan waktu seakan berhenti sangat lama. Kemudian keheningan itu pecah ketika gadis-gadis di belakangku cekikikan. Jantungku serasa copot hingga ke perut dan aku mual. Aku menoleh dan melihat ke arah salah satu temanku untuk memastikan, dan saat aku melihatnya, aku lihat ia dengan cepat mencoba dan berhenti tertawa dan memasang wajah polos. Aku merasa seakan seluruh dunia berada di sana menyaksikan keadaan itu, ketika sebenarnya hanya ada 6 orang gadis lain di sana. Dengan cepat aku mengalihkan perhatian dariku yang bertambah gemuk. Jadi aku segera membuat lelucon. Oh, lagi-lagi mama mencuci bajuku di mesin cuci hingga mengecil, kataku. Iya. Beberapa dari mereka menyahut, tapi aku bisa tahu dari raut wajah mereka bahwa mereka tidak percaya. Aku pun memakai sistem pertahananku dan berusaha ikut tertawa bersama mereka. Walaupun sebenarnya aku menangis dalam hati. Aku tahu aku tidak akan tahan. Jadi kutolehkan wajahku dan air mata diam-diam bergulir di wajahku saat ku mengganti pakaianku. Kemudian segera ku ganti bajuku dan melintasi mereka ke arah pintu, memastikan untuk tidak membuat kontak mata dengan siapapun di sana, seakan aku tak terlihat, sesuatu yang kuyakini sejak kecil dan itu terus menempel padaku. Keyakinan bahwa jika aku tidak melihat mereka, maka mereka juga tidak bisa melihatku. Setelah keluar, aku berlari di sepanjang koridor dan masuk ke kamar mandi, mengunci diriku sendiri di salah satu toilet dan duduk di sana. Aku siap membuat diriku merasa lebih baik dengan cara yang ku tahu. Dengan makan. Ku masukkan tangan ke tas dan mengambil sebatang coklat. Perasaan saat ku genggam bungkusan coklat itu di tanganku seketika membuatku bahagia. Aku tahu aku akan memakannya dan dalam waktu sekejap. Kemudian, dalam sekejap, pembungkusnya sudah terbuka dan coklatnya hilang. Tapi, begitu coklat itu habis, semua perasaan sedih itu kembali. Aku meninggalkan kamar mandi dengan baju olahraga, merasa sangat malu. Kemanapun aku memandang, selalu ada sepasang mata yang seolah-olah melihat ke arahku. Apa semua orang tahu apa yang terjadi? Mereka tahu aku gadis gemuk yang tidak muat memakai bajunya sendiri. Sisa 4 jam hari itu terasa seperti 4 minggu yang panjang akan rasa malu. Setiap kelas akan ada anak yang bertanya, "Hei, di mana seragammu?" Seakan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat sekolah usai, aku melihat pacarku bersama teman-temannya. Aku butuh dukungannya saat ini. Tapi saat ku hampiri mereka, mereka semua tertawa dan berhenti ketika mereka melihatku di sana. Aku tidak percaya. Aku berbalik dan berjalan dengan perasaan malu ke rumah, mengetahui bahwa yang akan membuatku bahagia adalah kulkasku. Hal pertama yang kulakukan saat sampai di rumah adalah pergi ke dapur mencari makanan. Semakin kuulang apa yang terjadi di sekolah, semakin banyak aku makan. Aku merasa seakan terperangkap dalam mimpi buruk sekolah, dan makin banyak putarannya, makin banyak pula makanan yang kumakan. Aku bisa mendengar suara baju robekku, tawa dan obrolan mereka. Aku bisa membayangkan wajah mereka berputar dan tahu satu hal yang pasti, bahwa aku akan makan untuk menghilangkan rasa malu itu. Satu suap besar lagi dan lagi. Aku membuka kulkas dan mengambil satu botol besar soda dan mulai meneguknya. Sebelum ku tahu, botol kosong itu sudah berada di sampingku. Aku tahu aku makan.
Hanya saja aku tidak bisa melihat kerusakan yang kulakukan pada diriku sendiri. Ya, itulah aku dan kehidupanku. Aku adalah gadis besar di kelas dengan jerawat di wajahku yang terkurung dalam dunia yang indah menurut orang-orang. Saat seseorang bicara padaku di sekolah, aku akan melihat ke arah sepatuku atau melihatmu sekilas dan bicara. Melakukan segala hal untuk menghindari kontak mata. Aku sering dipanggil macam-macam saat sekolah menengah hingga aku kehilangan muka. Yang paling menyebalkan adalah salah satu adikku juga memanggilku sembarangan. Wah, ikan paus datang. Kakak mirip gajah. Seperti itu kira-kira. Aku tidak suka tubuh besarku. Aku bahkan membencinya. Tapi satu-satunya cara yang ku tahu untuk menghadapi perasaanku adalah makan. Dua hal yang membuatku bahagia di dunia ini adalah makanan dan pacarku. Aku mengobrol dengannya setiap hari, di sekolah dan melalui pesan singkat saat kami tiba di rumah. Dia adalah batu pijakanku. Aku tidak memiliki banyak teman, jadi ia sangat berharga bagiku. Tapi setelah kejadian baju itu, semua terlihat berbeda. Beberapa minggu kemudian aku mendapat pesannya. Hei, temui aku di kantin hari ini. Penting. Ia putus denganku di kantin, tapi untuk beberapa alasan aku tidak ingin makan. Ia berkata tidak ada hubungannya denganku. Ia perlu fokus pada apa yang ia inginkan sebelum lulus. Ia berbohong. Esok harinya aku ketahui bahwa ia pacaran dengan seorang adik kelas. Tentu saja aku merasa perlu membandingkan. Ia lebih kecil dariku, cantik, dan juga pintar. Aku berharap dunia menelanku. Tapi tebak apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku makan. Aku bukan hanya makan makanan berat setelah sekolah, tapi aku juga membeli 3 bungkus coklat dari toko dan akan memakan 1 saat aku merasa tertekan. Aku naik 22 kilo dalam beberapa minggu, tapi saat aku mengaca, itu terlihat seakan naik 45 kilo. Kelulusanku seminggu lagi, dan tidak ada yang bisa kulakukan dengan hal itu. Di hari kelulusan, kupakai jubahku di rumah dan mengaca. Yang kulihat adalah kekecewaan yang menatapku kembali. Yang membuatnya tambah buruk, aku melihat mantanku, dan ia terlihat mengagumkan. Ia melihatku dengan aneh, dan kulakukan yang selalu kulakukan, menatap lantai dan berpura-pura tidak melihatnya, berharap aku tidak terlihat. Mengingat kembali hal itu membuatku kesal akan apa yang kulakukan, tapi aku bersyukur itu sudah lewat. Apa yang berubah? Jadi, semua berawal saat kami pindah ke Amerika beberapa tahun lalu dan tinggal dengan kakak ketigaku yang adalah seorang sersan staf di Angkatan Laut. Saat kami pindah ke pangkalan bersamanya, itu adalah pertama kali kulihat wanita dan pria dalam pakaian seragam. Tidak hanya terlihat kuat, mereka juga berjalan dengan bangga membawa nama baik keluarga. Aku jatuh cinta dengan seragam dan ingin terlihat sebaik itu. Aku sangat menginginkannya, tapi sebagian diriku meragukan kenyataan apakah aku bisa menurunkan berat badan, dan aku terlalu malu untuk meminta bantuan orang lain. Aku mulai melihat Zumba di YouTube tengah malam saat lampu sudah dipadamkan. Aku memastikan mengecilkan suaranya agar tidak membangunkan orang tua dan kakakku. Itu sulit, tapi aku pasti bisa melewatinya. Kulakukan itu selama beberapa minggu dan memutuskan untuk menimbang diriku. Aku merasa senang, menginjak timbangan perlahan, berharap setidaknya turun 5 kg. Tapi kenyataannya, aku hanya kehilangan 1 kilogram lebih dan tetap berada di sana untuk sementara waktu. Aku mulai merasa sedih, dan saat itu akan mudah bagiku untuk kembali ke kulkas agar merasa lega. Tapi aku bertekad tidak melakukannya. Jadi kuputuskan, aku akan berlari. Esok pagi, aku berdiri di depan jalanan pukul 6 pagi dengan gugup dan gemetar karena kedinginan. Apa yang kupikirkan? Aku tidak bisa melakukannya. Aku mau masuk rumah dan mengasihani diriku sendiri ketika kulihat Tuan Harris, veteran berusia 54 tahun, berjoging di kawasan ini dengan anjingnya. Beliau dan ayahku berteman baik karena mereka sama-sama veteran angkatan laut. Aku merasa sesuatu ada yang hilang dalam diriku. Aku merasa marah.
Marah karena merasa aku bukan siapa-siapa. Marah pada mereka yang menertawakanku di sekolah dulu. Marah terhadap adikku karena memanggilku dengan tidak baik. Ku ambil nafas dalam-dalam dan berjalan ke ujung jalan garasi. Aku berbalik dan memandangi jalan besar di hadapanku dan melihat kotak surat tetangga kami beberapa kaki ke depan. Kotak metal dengan bendera merah di sisinya. Goalku adalah berlari saat aku mencapainya. Dengan setiap langkah kaki menuju kotak surat itu, aku mendengar pikiran-pikiran negatif atau hal-hal yang pernah diucapkan padaku, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak akan bisa. Kamu kan malas. Kamu itu lemah. Sepanjang jalan, semua pikiran-pikiran itu berkerumun di otakku. Aku berjarak sekitar 60 cm dari kotak surat itu ketika kuputuskan untuk melakukannya, atau aku tidak akan pernah memulai. Aku mulai mempercepat langkah dan mengontrol nafasku. Aku ingat berpikir, sudah cukup lama sejak aku lari terakhir kali. Lari menghadapi masalah, bukan lari menjauhi masalah. 5 detik berlalu, dan kurasakan paru-paruku terbakar, dan mulai terengah-engah, tapi aku terus maju. Kurasakan sakit baik secara fisik maupun emosional. Air mata hangat mulai mengalir di wajahku selama aku berlari. Semua rasa sakit yang kurasakan di masa lalu, merasa tidak berharga, tidak dicintai, tertekan, semuanya. Kurasakan semua itu. Aku tidak berlari terlalu jauh saat berhenti dan mulai menangis sesungguhkan. Tidak ada cara menghentikan tangisku. Takut dilihat oleh anak-anak yang menunggu bus sekolah, aku berjalan ke arah taman. Aku duduk di bangku dingin yang basah dan menangis sepuasnya. Butuh sejam sebelum aku bisa berhenti. Aku berdiri dan pulang ke rumah. Esoknya, aku keluar lagi pukul 6 pagi. Bertekad untuk berlari seperti kemarin. Tapi kali ini, aku akan berusaha lebih jauh. Aku berlari dan memikirkan masalah-masalahku dan hidupku untuk menyingkirkan kenyataan bahwa paru-paruku seakan terbakar dan aku ingin muntah. Kuulangi terus-menerus setiap hari hingga aku mulai merasa lari bukan lagi sebuah tugas. Aku bangun dengan semangat untuk pergi berlari. Itu mulai menjadi sesi terapi pribadiku. Aku kehilangan berat badan cukup banyak dan mulai merasa lebih baik setiap pulang ke rumah. Untuk pertama kalinya, aku belajar mencintai diriku sendiri. Yang dibutuhkan adalah satu langkah awal setiap waktu. Sekarang, saat aku tahu aku bisa melakukannya, tidak ada yang bisa menghentikanku. Masa laluku tidak mendefinisikan siapa diriku, dan masa depan terlihat lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Kurasa keluarga yang memiliki kotak surat itu tahu aku memakai kotak surat mereka sebagai titik awalku. Mereka mengecatnya menjadi hijau beberapa bulan kemudian. Aku merasa itu sangat simbolis. Hijau berarti maju.